Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian tetap sehat dan selalu bersemangat ya. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa bertemu kembali lewat YouTube RA Araihan. Sebelum belajar kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Anak-anak sudah siap belajar? Hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang sahabat Rasulullah yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin. Siapa saja ya mereka? Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pagi ini kisahnya tentang Abu Bakar As-Siddiq dulu ya. Simak baik-baik ceritanya. Abu Bakar lahir pada tahun 572 Masehi, 2 tahun setelah kelahiran Rasulullah. Ayahnya bernama Abu Quhafah dan ibunya bernama Ummul Khair. Semasa mudanya Abu Bakar berdagang atau berjualan pakaian. Karena akhlak beliau yang baik, lemah lembut, Abu Bakar dapat diterima oleh semua kalangan. Abu Bakar tidak pernah mengikuti cara hidup yang jahiliyah. Beliau tidak suka judi, tidak suka mabuk-mabukan, dan selalu menghindari penyembah berhala. Hal ini membuat Abu Bakar dekat dengan Rasulullah. Mereka adalah sahabat yang saling jujur, saling percaya, dan saling mengenal diri masing-masing. Ketika Rasulullah menerima wahyu dan diangkat menjadi Rasul, Abu Bakar menerima dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Abu Bakar memeluk Islam tanpa ragu, kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Karena perangainya yang terpuji, Abu Bakar tidak diragukan lagi, membuat orang lain percaya jika agama yang dipilihnya adalah agama yang benar. Abu Bakar menjadi orang yang pertama kali mengimani Allah dan Rasulullah, serta memperkuat Islam. Gelar As-Siddiq diberikan oleh Rasulullah setelah Abu Bakar membenarkan berita Isra Mi'raj, di mana Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Peristiwa di Gua Sur. Orang-orang kafir Quraisy terus memusuhi umat muslim dan Rasulullah. Bahkan para pembesar Quraisy bersepakat untuk menghilangkan nyawa Rasulullah. Abu Bakar khawatir atas keselamatan Rasulullah. Kemudian mereka berdua menyelamatkan diri, pergi ke arah Gua Sur dan masuk ke dalamnya. Orang-orang kafir Quraisy terus mengejarnya. Tibalah mereka di depan pintu gua. Aku yakin pasti Muhammad bersembunyi di dalam gua itu, kata salah seorang pemuda Quraisy. Mendengar percakapan di depan pintu gua, jantung Abu Bakar berdegup kencang, khawatir orang-orang Quraisy menemukan mereka berdua. Jangan bersedih wahai sahabatku, sesungguhnya Allah bersama kita. Pasti Allah akan menolong kita, kata Rasulullah menenangkan Abu Bakar. Tunggu, jangan masuk dulu. Tidak mungkin Muhammad berada di dalam gua itu. Lihatlah, sarang laba-laba itu masih utuh. Kalau Muhammad masuk ke dalam gua itu, pasti sarang laba-labanya itu sudah rusak. Itu masih utuh. Jangan-jangan yang di dalam sana adalah harimau. Oh, tidak, kita tidak boleh masuk.
kata salah seorang pemuda Quraisy. Akhirnya pasukan Quraisy meninggalkan Gua Sur. Selamatlah Rasulullah dan Abu Bakar. Nah, anak-anak, ada ibrohnya ya di sini bahwa Allah itu akan menolong hamba-hambanya yang selalu menolong agamanya. Itu adalah janji Allah. Akhlak Abu Bakar. Abu Bakar dan Umar bin Khattab adalah dua sahabat Rasulullah yang senantiasa berlomba dalam ketaatan. Umar sangat mengagumi keluhuran akhlak dan keteguhan Abu Bakar dalam beribadah. Pada suatu hari, selepas sholat subuh berjamaah, Rasulullah bertanya, "Siapa pagi ini yang berpuasa?" Umar menjawab, "Semalam saya tidak berniat puasa, wahai Rasulullah, sehingga hari ini saya tidak berpuasa." Rasulullah pun tersenyum, lalu mengalihkan pandangan kepada Abu Bakar. Dengan wajah menunduk malu, Abu Bakar menjawab, "Semalam saya tidak berniat puasa, wahai Rasulullah. Akan tetapi pagi ini, insya Allah saya berpuasa." Rasulullah bertanya lagi, "Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit?" Umar bin Khattab menjawab, "Masih sepagi ini ya Rasulullah, kami belum pergi kemana-mana, belum seorang pun yang kami jenguk. Bagaimana denganmu wahai Abu Bakar?" Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar. Abu Bakar semakin menunduk malu. Beliau malu untuk menceritakan amal ibadahnya yang ia kerjakan. Namun, karena Rasulullah yang bertanya, Abu Bakar pun menjawab, Abdurrahman bin Auf sedang sakit ya Rasulullah. Tadi saya sempatkan menjenguknya sebentar dalam perjalanan ke masjid." Mendengar jawaban Abu Bakar, Umar bin Khattab merasa malu. Abu Bakar selalu mengunggulinya dalam perkara ibadah. Berikutnya, Rasulullah bertanya lagi, "Siapakah yang hari ini sudah bersedekah kepada fakir miskin?" "Saya belum bersedekah kepada siapapun ya Rasulullah," jawab Umar. Dilihatnya Abu Bakar menunduk dalam-dalam dan tidak menyusul memberikan jawaban. "Bagaimana denganmu wahai Abu Bakar?" tanya Rasulullah. "Tadi di luar masjid ada seorang miskin yang kedinginan. Kebetulan saya membawa sepotong roti. Roti itu lalu saya berikan kepada orang miskin." "Wahai Rasulullah," jawab Abu Bakar, "Masya Allah, alangkah mulianya akhlak Abu Bakar As-Siddiq. Seorang sahabat sehebat Umar bin Khattab pun tidak mampu mengunggulinya." Rasulullah bersabda, Abu Bakar akan termasuk orang-orang yang diizinkan memasuki surga dari lebih satu pintu karena begitu beragam amal ibadah yang dilakukannya. Baik anak-anak semua, kita bisa mengambil pelajaran dari sirah tadi. Kita diperbolehkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Abu Bakar memberikan pelajaran berharga kepada kita semua untuk beramal soleh yang sebanyak-banyaknya, dan Allah akan membalasnya dengan surga. Demikian ya anak-anak sirah kita tentang Abu Bakar As-Siddiq. Besok kita lanjutkan dengan sirah yang lain. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.